He turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. Halo guys. Ya, selamat datang kembali ke channel Tanzil's Family. Ya, seperti yang sudah saya jawab terhadap komen-komen yang bertanya, ayo dong terangin ke kita tentang bagaimana kalian bertemu. So, pada konten ini saya dan Natalie akan menceritakan kepada kalian bagaimana kita bertemu, menikah, dan memiliki anak dan tinggal di Jerman. Seperti itu. Masih di villa kota Pelabuhan Ratu, di mana kami menghabiskan waktu sisa-sisa liburan kita di Indonesia, dan momennya sangat tepat sekali karena cuma kita sekeluarga di sini, makanya it's the time to tell you how we met us. Each other. Yeah. Oke, baiklah. Mungkin saya akan mix bahasanya karena Natalie belum benar-benar lancar bahasa Indonesia atau belum bisa ngomong bahasa Indonesia. Makanya saya akan mungkin menerjemahkan atau juga nanti saya kasih subtitlenya di bawah seperti itu. So, how we met us? The first thing is like we can tell them how we met us each other. Yeah. We working together on the cruise ship. Yeah. And what is the name from the cruise ship? You don't need to do that one. Okay. Or maybe this company will Okay. Yeah. endorse us, Yeah. maybe. So, singkat sekali, jadi kita sebelumnya bekerja di kapal pesiar. Saya bekerja di bagian restoran dan Natalie bekerja di bagian what department you work? Kids Club. On the Kids Club. Jadi dia bagian khusus untuk daycare guys. Jadi penitipan anak. Jadi tamu-tamunya di kapal pesiar kalau misalnya mereka mau mau jalan-jalan keluar, kalau misalnya kita mendarat di suatu kota dan mereka punya anak nih, ribet nggak mau bawa anaknya untuk ikutan wisata atau kemana, bisa dititipin. Nanti Natalie yang menjaga anak-anaknya seperti itu. Dan saya kerja di bagian restoran. Saya waiter di restoran di kapal pesiar, dan kurang lebih saya sekitar 7 tahun di kapal pesiar sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Natalie. So I told to them that I was 7 years on the cruise ship, and I explained to them also that you are a kids club crew and I'm the restaurant crew. Yeah. Seperti itu kira-kira. So kita akan menjelaskan juga kepada kalian how we met us. I mean like mostly, restaurant and kids club are always together, Yeah. Jadi kalau misalnya the kids club and the kids club was always eating in the restaurant. And when we was eating on the restaurant, I saw Tanzil because he was working in the restaurant. Yes. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira guys. Ya, karena dia bawa anak-anak nih ke restoran. Karena di restoran itu ada kayak bagian khusus kinder corner atau khusus pojok anak-anak di mana mereka bisa makan. Dan ini guru-guru TK-nya atau pendamping-pendampingnya pasti bertanya kepada kita, makanan buat anak-anak udah siap belum? Gitu. Makanya nanti saya antarkan gitu makanannya. Nah, dari situlah awal kita bertemu. I told them that the point that we need us each other. Kira-kira seperti itu. Yeah. And it's like day by day, like on the ship, it's really small area that we met us almost every day, every time. Ya. Dan ya, akhirnya kita mulai
suka sama suka has that we start to like each other, you know. Yeah. Ya kitanya suka sama suka, dan ya kurang lebih sekitar 1 kontrak waktu itu 9 bulan ya, kita memutuskan untuk menjalin hubungan atau pacaran. Pacaran I say we are on the relationship. Yeah. Ya, so jadi waktu itu tahun 2016 akhirnya ya kita saling kenal, dalam artian saling kenal gitu kan. Sudah gitu akhir tahun 2017, jadi 2016 masuk ke 2017, akhir tahun 2017 tepatnya bulan November, saya berencana berkunjung ke Jerman. Jadi saya berencana mengunjungi Natalie di Jerman, di Berlin saat itu. Natalie masih tinggal di Berlin seperti itu, dan juga sekaligus mau kenalan sama orang tuanya. So now talk to them. I told them that I'm on vacation after that contract, that we meet us each other. Yeah, and singkat cerita guys, jadi setelah aku buat visa buat berkunjung ke sana, dan saya saat itu punya jatah liburan sekitar 4 bulan dari kapal. Soalnya nanti bulan apa ya? Bulan Februari saya harus balik lagi kerja di kapal, karena nama saya sudah tertera untuk join lagi, dan Natalie juga seperti itu. Di bulan November ini saya pergi ke Jerman akhirnya, singkat cerita, dan kira-kira saya akan menghabiskan waktu di sana 2 minggu berlibur di Jerman. Ya. And now I'm talking about that I come to Germany, and now you tell them how it's happened that we are married. Yeah, it was like really finally that my mom actually. It's like something like 3 days after, you know, and Yeah. I came to Germany. Yes. I say hi to your mama and your papa, Yeah. and seems like they like me, you know. Yeah. Seems like they like me so much, and then you told me, or I don't know, I think you told me there is a wedding like event Ah, yeah. Huh? Yeah. 3 days after I arrived there, right? Yeah. Jadi pas 3 hari aku kesana, di sana ada kayak pameran wedding. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Natalie ngajak saya ke pameran wedding gitu kan. Sedangkan saya belum apa ya istilahnya, kok tiba-tiba kok mengarah ke wedding gitu, mengarah ke pernikahan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan cuma pameran aja gitu kan. Cuma it's just an event, you know. I was thinking like why you brought me to this You can see place. a lot of different marriage Organizer. marriage organizer, so yeah. you got a lot of prospects. What do you want to have in your marriage? If you want a marriage in the future, but now it's getting funny. Ya, singkat cerita, kita bertemu salah satu pasangan di wedding, pameran wedding ini, guys. Jadi ada pasangan, satu orang Maladewa, dan suaminya orang Jerman. Nah, singkat cerita kita nanya nih, kalian nikah? Iya, kami nikah, katanya gitu kan. Oh gitu, gampang nggak sih kalau nikah di Jerman? Enggak, kita nggak nikah di Jerman, kita nikahnya di Denmark gitu. Nah, inilah dari kata-kata Denmark. Dia orang Maladewa ini, saya masih ingat, cewek ini menjelaskan ke kita nih nikahnya kayak apa ya istilahnya, cepet banget di Denmark, nggak ribet, dan sertifikatnya diakui secara internasional gitu, seperti itu. Wah, dari sana kan akhirnya singkatnya kita pulang ke rumah. So I told our subscriber that after we visit this wedding event and we met this couple, and they told us about how they married, and then they decided to marry in Denmark and so. And finally we went home, right? Yes. And Natalie told the parents. Ya, jadi Natalie bilang ke orang tuanya kalau Natalie ketemu sama pasangan di wedding events yang menikah di Denmark, seperti itu. Now, Finally, my mom especially told me, why you're not married right now? And I was like shocked. I look at
I looked to my mom and said, what? I have to marry now, tomorrow, in 5 days? My mom said, maybe 5 days? Yeah, we can arrange that. And I was shocked, and I asked Tansi, and Tansi was also shocked. What? It was not my plan. And then say, Ya itu bener-bener shock banget karena gimana ya? Padahal apa? Sebenarnya kita cuma cerita aja nih ada couple kayak gitu. Tiba-tiba kayak ditodong gitu guys. Jadi kayak, hey, lu kan kalian kan sama-sama suka nih, kenapa nggak nikah aja ala mereka gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Dan akhirnya setelah itu saya pun gugup ditanya seperti itu, ya nanti karena kita masih punya kontrak di kapal, ya nanti dan banyak sekali keraguan yang saat itu yang bikin saya juga hampir mengurungkan niat untuk menikah dengan Natalie seperti itu. So I told them that I'm a little bit down about what your mama said. Yeah. Tapi, but I need to tell you also, because my mom had this idea to marriage in 5 days, because she say if we're not married right now, we don't know what's happened in the future, because about the visum, can he come again to Germany, can he visit again, or maybe Tansi will go again to the ship, but me, I'm not going on the ship. So my mom say, if we're not married right now, maybe our ways separately. Just explain why she had this idea so quickly. Jadi gini, istilahnya mamanya Natalie bilang seperti ini, atau orang tuanya Natalie bilang seperti ini. Sekarang kan mumpung saya lagi ada di Jerman gitu kan, dan dari Jerman ke Denmark itu nggak begitu jauh kan gitu. Dan ini satu-satunya kesempatan, soalnya kita nggak pernah tahu lagi kalau misalnya aku bakal ke Jerman lagi atau enggak gitu kan. Kalau emang kata orang tuh, kalau emang kalian emang klop, udah pas, udah sama-sama oke, kenapa nggak sekarang aja seperti itu kan. Dan ya ditanya pertanyaan seperti itu, saya agak-agak galau waktu itu jujur, karena tahu sendiri kan, kita punya latar belakang yang berbeda. Saya orang Jerman, Natalie orang Jerman maksud saya, dan saya orang Indonesia, dan ya saya lahir dari keluarga Muslim, dan Natalie kamu tahu sendiri lah orang Eropa seperti apa gitu kan. Sedangkan kalau kita menikah gitu kan, saya harus convert dia dulu ke Islam baru mau seperti itu, dealnya seperti itu kan. Dan akhirnya 2 hari berlalu, saya galau, ditodong nikah sama orang tuanya Natalie. Ditodong dalam artian positif ya, seperti itu. Jadi saat itu juga saya telepon orang tua saya di Indonesia, Pak, Bu, boleh nggak aku nikah? I said that 2 days after this question, I called my mom and my papa, and I asked them like, may I marry it? It's like salah satu jawaban yang sangat mengejutkan adalah ya silakan aja gitu. Ya silakan aja, ada size, yes please. Kaget banget karena ayah dan ibu saya bilang ya silakan, ayo nikah aja, asalkan katanya dianya mau masuk ke kita gitu. I told them that my parents said it's fine as long as you're convert to mine. Ya, dan akhirnya saya tanya lagi Natalie mau nggak kamu convert ke agama aku, jadi Islam gitu kan. Dan Natalie bilang ya. Then you said yes. Ya, dan setelah Natalie bilang yes, oke, dan akhirnya and the photos and stuff, we will make it later. Yeah, exactly. So we will show you, don't worry, we will show you the different pictures of our marriage in Denmark and in Indonesia. Because we have 2 marriages, Denmark and Indonesia, and I think it's getting very long, this video. So in the next video we show you a little bit. Yeah, maybe I can pictures. Maybe I can put also on this video in the end, Yeah. Jadi kita akan pasang beberapa foto kita. Yeah. Jadi akhirnya kita nikah dulu di Denmark secara sipil ya, secara sipil. So we first married in Denmark. Jadi kita saat itu setelah orang tua saya bilang yes, dan akhirnya
orang tua Natalie, mereka benar-benar sangat mendukung sekali. Mereka mempersiapkan segalanya, dari transportasi ke Denmark seperti apa, dari wedding organizer buat di Denmarknya seperti apa, pokoknya disiapin segalanya gitu kan. Ya mungkin karena Natalie adalah anak pertama juga, dan saya juga sebenarnya anak pertama. I told them that I'm the first son from my family and you're also the first daughter from your family. It's like and we are old enough. Jadi kita sudah cukup tua lah gitu ya, untuk udah matang lah istilahnya untuk menikah. I told them that we are ready enough for marriage, you know, something like that. And finally we decide to go to Denmark. Jadi kita menikah di suatu pulau di Denmark, namanya Pulau Aero. Nama kotanya Aeroskobing kalau nggak salah. Right, is the name from this island is Aeroskobing in Denmark. Dan kita pun menikah di balai kota di sana di Denmark. Dari balai kota, dan akhirnya resmi kita menikah saat itu, tapi belum resmi nikah secara Indonesia secara sah. Jadi kita masih nikah secara sipil. Lalu, so I told them already about our story that we are already married in Denmark, and then like a week after we go to Indonesia together. Dan that was quite fun. Dan akhirnya satu minggu setelah kita menikah di Denmark, dan jatah liburan saya pun sudah habis di Jerman, dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Jadi saya pulang ke Indonesia tidak sendirian lagi guys, jadi saya harus bawa Natalie. So I told them that I brought you to Indonesia, dan kita melakukan prosesi pernikahan seperti yang orang-orang Indonesia lakukan. Jadi sebelum itu Natalie convert dulu ke Islam, baru setelah itu kita melaksanakan syukuran pernikahan gitu di Indonesia seperti itu. Jadi, so I told them that after we visit Indonesia as soon as possible, that you convert and then we are married again. Ya, dan lucu sekali soalnya mungkin banyak orang yang bilang, wah kok tiba-tiba kok nikah gitu, tiba-tiba kok cepet nikah, kok gitu kan, banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya memang ini sudah jalannya. It's already like our destiny, you know, that we married. Dan di Indonesia orang tua saya juga apa mempersiapkan ya acara kecil-kecilan sebenarnya gitu kan, nggak terlalu apa ya, acara kecil-kecilan aja, yang penting syukuran gitu, keluarga ngumpul semua, orang-orang terdekat dan teman-teman dari orang tua saya juga tahu kalau kita menikah gitu kan. Dan ya akhirnya we are a real couple now, right? We are a real couple. We are a marriage couple. Suami istri. Zaman istri? Istri? Suami. Suami istri. Ya, seperti itu kira-kira. Dan pada saat itu tahun 2017 masuk ke tahun 2018. So I told them about 2017 and 2018, right? Nah sekarang adalah bagaimana caranya saya punya izin tinggal di Jerman, karena so we decided I come to you, right, to Germany, right? Jadi saya memutuskan untuk ikut Natalie ke Jerman, dan ada beberapa proses yang harus dia lalui, terutama untuk pembuatan visa. Ya, untuk pembuatan visa, karena saya masuknya visa izin tinggal di sana dan visa kumpul keluarga karena saya sudah menikah gitu, seperti itu. Jadi Natalie akan mengundang saya ke Jerman seperti itu pada tahun 2018, and told them about how it works with the visa, how many months you need to wait that I come to Germany. Jadi Natalie saat itu sudah pulang lagi ke Jerman, ya, sedangkan saya masih di Indonesia. Dan sebelum visa dari kedutaan besar Jerman beres atau jadi untuk saya, jadi saya punya sekitar 4-5 bulan menunggu di Indonesia sebelum saya akhirnya bisa tinggal di Jerman. Told them how many months and it takes 5 months that he already can come to Germany, because a lot of visa and documents and everything. So we was waiting so long time. I can't imagine. I really miss him so much. But after finally 5 months, he has a visa, so he can come to me, and then our real life starts. Yeah. And we went to
Yeah, it's like it's May, right? Like 5 months. Yeah, May 2018 that I was in Germany, right? Yeah. Hmm. Yeah. And Ya, jadi kira-kira seperti itu guys. Awal mula cerita kita bertemu dan sampai akhirnya kita menikah, dan setelah menikah akhirnya saya tinggal di Jerman sejak tahun 2018 bersama istri saya Natalie. So, kira-kira Yeah. seperti itu guys. yeah. Ulasan bagaimana kita bertemu dan bagaimana ceritanya saya bisa tinggal di Jerman bersama Natalie. Untuk cerita-cerita selanjutnya kalian bisa komen di bawah. Pertanyaan apa aja silakan bisa kalian ketik. Dan oh iya, buat kalian-kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Ternyata kita nggak nyangka loh, maksudnya awal-awal buat video YouTube ini buat iseng-iseng tadinya kan, cuman pengen ngasih kabar keluarga terdekat kalau misalnya kalau kalian misalnya kangen sama kita nih, lihat aja video-video kita yang ada di YouTube seperti itu. Tapi ternyata banyak juga atensi dari kalian. Saya ucapkan terima kasih. Kita nggak maksa untuk subscribe, kita nggak maksa untuk like. Tapi kalau kalian yang memang suka, kenapa sih salahnya kalau pencet subscribe dan like, ya nggak? Yeah. Dan komen juga. Jadi kalian bisa komunikasi sama kita dan pertanyaan apa saja bisa dilayangkan kepada kita. So, terima kasih masih setia bersama Tanzil's Family Channel. Saya Tanzil. Saya Natalie. Saya ucapkan dadah. Dadah. Mwah. Mwah.